paham. Ya kadang dari kita sendiri kadang tanpa sadar seperti itu, seolah-olah meledek Allah. Seolah-olah kitanya gimana gitu. Ya, padahal itu kita seperti merendahkan Allah. Tumben menang. Angkat suara. Tsumma qata'a maka nuli mutus sapa muslimuna pira-pira wong muslim. Nakhlal Yahudi ing wit formane wong Yahudi. Wa hasaru lan pada ngepung. Wa hasaru lan pada ngepung sapa muslimun ing Yahudi. Sittata ayyamin ing dalem 6 pira-pira dina. Liyujbiruhum supaya atau karena arahe maksa sapa muslimun ing Yahudi. Liyujbiruhum karena arahe maksa sapa muslimun ing Yahudi ala taslimi ing atase menyerah. Ala taslimi ing atase menyerah. Lalu akhirnya salah satu cara dari kaum muslimin untuk membuat kaum Yahudi ini menyerah, untuk membuat kaum Bani Nadir itu menyerah, salah satu caranya adalah memotong beberapa pohon yang merupakan sumber ekonominya orang-orang Yahudi tadi, yang merupakan sumber ekonominya kaum Bani Nadir. Apa? Pohon korma. Jadi pohon korma yang ada di sekitar wilayah Tanah Khaybar itu ditebang oleh tentara-tentara kaum muslimin dengan tujuan agar supaya mereka menyerah. Selain menebang pohon-pohon, mereka juga mengepung wilayah Tanah Khaybar selama 6 hari berturut-turut. Gimana gak jiper? Wis kudu takbir. Ya, dikepung wilayahnya itu selama 6 hari berturut-turut dengan tujuan alat taslim, supaya mereka orang-orang Bani Nadir takluk menyerah tanpa syarat. Wa fil yaumi sabi'i lan iku dalam tahun kang ketujuh. Wa fil yaumi sabi'i lan iku dalam dina kang kepitu. Akto memberikan sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rayata ing bendera, royah bendera. Ali bin Abi Thalib ing Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Ali ku yastaqi wadul sapa Sayyidina Ali wajah ainaihi ing larane mata lorone Sayyidina Ali. Fatafala maka nuli niup ndamu dudung busak tak pendamu ya. Fatafala maka nuli ndamu sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem mata loro. Fihi ma ing dalem mata loro. Fasyafahuma maka nuli marasaken ing Sayyidina Ali. Fasyafahuma maka nuli marasaken ing Sayyidina Ali sapa Allahu Gusti Allah. Ka'allam yakun kaya-kaya nyenta ora ana. Ka'allam yakun kaya-kaya nyenta ora ana iku bihima kelawan mata loro opo syai'un suwiji-wiji. Saya ulangi ya. Fatafala maka nuli niup ndamu sapa ar-rasul Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem mata loro ya. Fasyafahuma karena di sini arahnya domirnya dua, maka yang dimaksud itu bukan Sayyidina Ali tadi. Fasyafahuma maka nuli marasaken ing mata loro sapa Allahu Gusti Allah. Ka'alam yakun kaya-kaya nyenta ora ana iku bihima kelawan mata loro opo syai'un suwiji-wiji lara. Pada hari yang ketujuh, masih pada saat pertempuran Tanah Khaybar, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kebesaran kepada salah satu mantunya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ditugasi untuk menjadi pemimpin, ya, untuk maju memerangi kaum Bani Nadir. Tapi, ya, pada saat itu Sayyidina Ali matur sowan kepada Kanjeng Nabi melaporkan tentang kondisinya yang waktu itu kedua matanya sedang sakit. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa bertempur sementara kedua mataku ini sedang sakit? Jadi kalau memang saya ditugasi untuk memerangi Bani Nadir,
mohon didoakan agar kedua mata saya itu segera sembuh. Lalu akhirnya oleh baginda Nabi disembur dua matanya itu, dua mata beliau Sayyidina Ali disembur, didoakan oleh kanjeng Nabi, dan seketika itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhlah kedua matanya, seolah-olah tidak ada rasa sakit lagi yang ada di mata-mata beliau. Jadi semuanya sembuh, disembur, ujro disembur, nimbasit dia di mata tambah lara. Ya, fasyafahumallah ka'allam yakun bihi ma syai'. Allah menyembuhkan kedua matanya seolah-olah pada kedua matanya itu tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya sakit. Jadi sembuh dengan sendirinya berkat doa dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hamala maka nuli nyerang, summa hamala maka nuli nyerang sopo al muslimuna piro-piro wong muslim ala Khaybar ing atase tanah Khaybar, hatta ftatahu sehingga bedah sopo muslimun ing Khaybar ha ing Khaybar, hatta ftatahu sehingga bedah sopo muslimun ha ing Khaybar, watorodulan pada ngusir sopo muslimun sukanaha ing piro-piro penduduknya Khaybar, wa ghanimu lan ngrampas sopo muslimun minha saking Khaybar, gona ima ing piro-piro rampasan kathirotan kang akeh, min jumlatiha iku setengah saking jumlahe ghanimah, min jumlatiha iku setengah saking jumlahe ghanimah, awanin utawi piro-piro wadah, min nuhasin saking tembaga, wa fakharin lan piro-piro wadah banyu saking lemah lempung, wa fakharun lan piro-piro wadah banyu saking lemah lempung. Qala ngendika lahum maring muslimun sapa ar-rasulu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiluha watbahu fiha, iksilu baswa sirakabe ing wadah, iksilu baswa sirakabe ing wadah, wa atbahu lan masaka sirakabe, wa atbahu lan masaka sirakabe fiha ing dalem wadah, fiha ing dalem wadah. Kemudian setelah bendera itu diterima oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, maka berangkatlah beliau bersama pasukan-pasukan kaum muslimin untuk menyerang Khaybar. Sehingga karena jumlah pasukan kaum muslimin itu sangat banyak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa berkutik, ya, sehingga akhirnya warga atau penduduk Bani Nadir semuanya akhirnya terusir, ya, karena mereka pasukannya tidak sebanyak kaum muslimin, ya. Jadi pasukannya kocar kacir dan akhirnya meninggalkan beberapa barang-barang rampasan perang, ya. Jadi ada banyak rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin. Di antara bagian-bagian dari ghanimah atau barang rampasan yang diambil oleh kaum muslimin itu adalah beberapa tempat atau wadah yang kesemuanya terbuat dari tembaga, tapi ada juga beberapa yang terbuat dari tanah merah, ya, kayak poci, ya, kayak gelas poci atau apa gitu, ya. Jadi semua itu tertinggal akhirnya diambil oleh kaum muslimin. Setelah itu semuanya diambil barang-barang rampasannya, di situ baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irsiluha watbahu fiha, basuh itu, artinya gelas-gelas yang kamu ambil, piring-piring yang kamu ambil, ataupun semua benda-benda yang kamu ambil dari punyanya Bani Nadir, kamu bersihkan semuanya. Kemudian setelah bersih, silahkan kau pakai untuk memasak, silahkan kau pakai untuk sebagai alat makan, ya, karena benda-benda itu semuanya sudah bisa digunakan. Tapi ya harus dibersihkan dulu, barangkali masih ada najis, makanya dibersihkan. Irsiluha watbahu fi, bersihkanlah itu semuanya, kemudian masaklah kamu dengan menggunakan itu. Oh, ya. As'ilatun mal ghazawat allati hadarat fi sanatis sabi'ah minal hijrah. Pertempuran apa yang terjadi pada tahun yang ke-7 dari hijrahnya kanjeng Nabi?
Khaybar dan Wadil Qura. Kenapa baginda Nabi keluar menuju Khaybar? Karena untuk memerangi beberapa penduduk dari di mana mereka selalu memberitakan berita-berita yang tidak benar dan juga menantang pada peperangan Khandaq. Ya, Khandaq. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, madza fa'alul muslimun hina wasalu ila khusuni Khaybar? Apa yang dilakukan oleh pasukan muslimin ketika mereka sampai di benteng Khaybar? Mereka mengucapkan takbir dan berdoa kepada Allah dengan suara yang sangat keras. Madza fa'alu dzalika? Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Mereka memotong pohon-pohon korma yang ada di sekitar Khaybar. Ya. Selain itu mereka juga mengepung. Ya, di wong padu ngaji bae. Ya, kalau orang itu cuma ngajinya aja, nggak menyimak atau mendengarkan, ya kayak gitu. Yang didapat ya hanya ketawa, selesai, wallahu a'lam. Nggak dapat apa-apa. Penjelasan yang nggak dapat, pemahaman juga tidak dapat. Kenapa? Karena ngobrol sendiri aja. Jadi yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah itu adalah mereka memotong pohon-pohon korma yang merupakan sumber ekonominya orang-orang Yahudi, dan mereka mengepung Bani Nadir selama 6 hari berturut-turut agar mereka semuanya menyerah. Tuh. Man aktor Rasul menang maning. Kayak kudu dikayakeun deh. Man aktor Rasul ar-royah. Pada siapakah Rasulullah itu memberikan sebuah bendera? Sayyidina minimal tuh ya, kalian tuh minimal mendengarkan atau menyimak saja. Menyimaknya kalian terhadap ilmu pengetahuan itu sama pahalanya dengan kalian menulis pulpen pintu be wis kali nyimake bae pangele pahalanya pada wong rungu bari wong sing nulis ya pada bae pahala. Apa sebabnya? Sama-sama lagi ngaji ya, sampeane brudret dewek, ngobrol dewek, ngemuyu wong sing nyeletuk ya, laka faedah, laka manfaat ilmu. Ditakoni ya pelama plongo kayak Mas Dengok. Ya, begitu ditanya cengar-cengir kayak Humed. Ya kenapa? Ya karena nggak menyimak. Apa artinya kamu ngaji akhlakul banin wal banat kalau ternyata perilakunya begini? Hah? Kan harus mustaklim. Ya. Mada hasala ba'da dzalik? Apa yang berhasil setelah itu? Apa yang dihasilkan setelah itu? Yang dihasilkan pada saat itu adalah mereka mengambil beberapa rampasan-rampasan perang, yang antara lain adalah beberapa alat atau tempat yang terbuat dari tembaga dan tanah merah. Kemudian setelah itu dibasuh dan digunakan untuk dimasak. Fathu Fadaka. Makanya dulu bapak itu kadang kalau ada orang-orang yang seperti itu ngaji kemudian ada yang nyeletuk apa, bapak kesel itu. Kenapa? Tidak pakai tata krama. Siapapun itu yang nyeletuk itu, entah itu yang ngaji ataupun ada yang nggak ngaji ikut nyeletuk itu, ya sama-sama akarnya di sini kok. Ya, kan kalian sudah ngaji akhlak lil banin, akhlak lil banat. Ada panduannya begini. Kamu di sini, ya tugas kamu manutnya di sini, nggak boleh kemana-mana. Jangan jadi orang lain, karena kamu adanya di sini. Ta'zimnya aja di sini, malah ta'zimnya ke orang lain.
dikira siapa? Kadang-kadang saya menyesalkan beberapa orang yang lebih ta'dzim kepada orang lain daripada ta'dzim kepada gurunya sendiri. Padahal ridhonya dan futuhnya ilmu seseorang itu adalah dari gurunya. Ya, saya bukan apa-apanya, tapi saya anaknya. Ibu saya, ya, orang-orang dulu sangat pegang seperti itu. Abna usyekh kasyekh, sampai seperti itu. Anaknya guru, ya tetap. Suatu ketika ada seorang ulama sedang ngaji di salah satu majelis. Tiba-tiba di halaman itu datanglah seorang anak kecil, ya ucola, sedang lari-lari situ. Melihat ada anak kecil yang seperti itu sedang lari-lari, beliau tiba-tiba berdiri. Selagi anak kecil itu masih lari-lari situ, beliau tetap Kemudian setelah anak kecil itu pergi, baru beliau duduk kembali. Semua muridnya heran. Loh, kenapa bocah cilik kayak kono ngadeg? Kiai kok ngadeg sih dalam bocah cilik kun? Nah, ternyata apa yang dikeluh kesahkan oleh murid-muridnya itu akhirnya dijawab. Saudara-saudara, para santri semuanya pengen tahu kenapa saya berdiri tadi. Karena tadi yang berlari-larian di halaman masjid itu adalah anaknya guru saya. Saya bisa begini karena bapaknya. Saya harus memuliakan dia. Dengan memuliakan dia, saya mendapatkan manfaatnya ilmu. Meskipun itu adalah anaknya. Abna usyekh kasyekh. Bukan dari pondok mana atau pondok mana. Saya mondoknya di situ. Ya, walaupun semua pondok yang ada di Buntet, kiai-kiainya tetap harus dihormati. Tapi harus ingat, pada siapa kamu ada di sini tuh? Di siapa aneh? Tuh, beliau berdiri. Saya hormati anak kecil itu karena dia adalah anak guru saya. Saya bisa baca alfiyah, saya bisa baca kitab gede, saya bisa hadapan dengan masyarakat karena guru saya, karena bapaknya. Makanya saya hormati anaknya. Paham? Ya Allah, sekian nasi mesra saya gede apa? Pada kelalen, mentang-mentang isune mungkin ilmu sepira gitu loh. La ilaha illallah. Diremehkan, dia harus apa saya sih? Nganggep baik sama keluarga dewek. Tuh, ingat ya, ada ulama gede itu sampai ngadeg. Ya Allah, luar biasa. Di beberapa tempat, saya ini bukan siapa-siapanya ya, cuma karena saya membawa beban bahwa saya adalah cucunya Kiai Hawi. Begitu ada orang tahu saya cucunya Kiai Hawi, terus disikapi dengan luar biasa, sampai saya malu sendiri karena saya bukan siapa-siapa. Dawuh beliau yang menghormati saya apa? Jenengan itu cucunya Kiai Hawi, jenengan itu abna usyekh, karena abna usyekh ya kasyekh, saya harus menghormati jenengan. Malu saya. Mungkin masya Allah, sing seniore ya bu kayak tape. Ya kan? Abna usyekh kasyekh, beliau tuh memuliakan sama saya tuh. Yang saya duduk apa-apa ya. Cuma karena melihat saya itu cucunya Kiai Hawi, abna usyekh kasyekh, boten. Ini jenengan tetap Kiai kulo, ya boten. Jenengan singgah, ya muter-muter diberes-beres kayak gini dulu. Seperti Mbah Dullah sama Mbah Gustur, itu salaman tuh saling berebutan. Gustur, mohon maaf, itu kan secara penglihatan nggak begitu baik, ya, hendak bersalaman dengan Mbah Abdullah Abbas. Mbah Dullah itu langsung ngambil tangan beliau, kemudian cium tangan. Kaget bahwa Mbah Dullah itu sudah berebut tangannya, Gusturnya langsung wah sampai ulak-walik di karu-karuan.
Al-adab fauqal ilm. Tuh begitu. Kiai Yusuf Hasim yang merupakan pamannya Gus Dur sempat datang ke Buntet pesantren menemui Mbah Dullah. Saya lihat sendiri. Dan waktu itu kebetulan juga sama alumni pondok yang sekarang sudah jadi kiai, namanya Kang Sulam. Beliau hendak menemui Mbah Abdullah Abbas. Ketika salaman sama rebutan. Oh Allah. Kenapa? Karena bagi Mbah Dullah, saya ini adalah santri Tebu Ireng dan beliau adalah pengasuh pondok Tebu Ireng. Beliau putranya Hadratus Syekh Gus Dur, cucunya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu adalah gurunya. Berarti anak cucunya itu juga adalah guru luar biasa. Ini kayaknya anak beli kayak konon. Ya Allah. Sing senior sing apa pada baik. Tuh begitu ya. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa